JJ dan Kak Alan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yaitu keluarga mahasiswa Katolik adalah harta yang paling berharga. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Ini dari KMK mana? Dari KMK BMFK Unpad. Oke, dari KMK BMFK Unpad. Nah, Kak mau nanya nih, di KMK BMFK Unpad kegiatannya itu sebenarnya seperti apa sih, Kak? Kegiatan yang ada di KMK BMFK Unpad itu sendiri, dan kita kan di tiap minggu itu pastinya selalu ada kegiatan ibadah mingguan. Itu selalu diadakan tiap hari Kamis. Kalau tidak ada halangan atau hari libur seperti itu selalu diadakan. Nah, untuk khususnya sekarang ini bulan Rosario, nah itu digantikan untuk ibadah sampai minggunya diganti jadi ibadah Rosario di mingguannya. Juga di KMK Unpad ini sendiri kita ada kegiatan-kegiatan periodik yang mana selalu ada di tiap pelaksanaan di tiap tahun selama 1 tahun pengurusan. Itu ada iman, ada kegiatan misa awal tahun, ada kegiatan maksos, ada kegiatan posdam day, ada kegiatan lain-lain. Ini seperti itu sih kegiatan asing-asing kok. Oke, jadi kegiatan-kegiatan di KMK BMFK Unpad itu sangat-sangat seru ya, Kak. Oke, jadi itu sebagai pembukaan saja. Kita akan masuk pada pembahasan kita hari ini tentang keluarga mahasiswa Katolik adalah harta yang paling berharga. Sebelumnya aku mau nanya ke Kak JJ dulu. Nah, bagaimana pendapat Kak JJ mengenai sebuah keluarga itu adalah harta yang paling berharga? Oke, jadi kalau aku mengartikan ya pertanyaan yang tadi aku tanyakan, keluarga adalah harta yang berharga. Selain daripada keluarga itu adalah harta yang berharga, pertama keluarga itu juga berkat. Karena kan nafas pertama kita itu kan ada bersama dengan keluarga. Dan langkah pertama kita, apapun yang kita lakukan pertama kali itu kan pasti selalu bersama keluarga. Jadi aku sangat setuju kalau misalnya mereka bilang bahwa keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Tapi selain daripada itu adalah harta, itu juga merupakan sebuah keberkatan. Oh, baik. Saling cerita, teman-teman cerita sama keluarga sih, itu sih bikin KMK BMFK Unpad ini jadi sesuatu yang disebut harta yang berharga. Mungkin itu sih yang bisa kita definisikan nih, KMK ini sesuatu harta yang paling berharga. Baik, Kak, terima kasih. Asik sekali nama sampai Kak lulus memang bisa kok, Kak. Datang-datang ke sekret, kunjungi kami anak-anak. Dari Kak JJ sendiri, apa yang membuat Kak JJ bertahan di KMK? Ya kurang lebih sama ya kayak Valen. Jadi kalau di keluarga mahasiswa Katolik itu, biarpun contoh misalnya kita sudah lama ya tidak hadir di KMK, tapi setiap kali pun kita balik ke KMK kita tetap merasa welcome gitu, tetap tidak ada yang merasa ditinggalkan, karena kalaupun balik pulang di KMK pasti disambut dengan baik gitu dan selalu diterima. Jadi kayak betah di KMK sendiri. Wah, asik sekali memang. Jadi bertahan terus ya kakak-kakak. Tapi Afifah yakin pasti kakak-kakak ini karena kakak-kakak kan sekarang jadi pemimpin kan di KMK. Asik sekali. Jadi memang akan memandu kami untuk selalu bersama. Oke. Kita lanjut ke Kak JJ. Adakah kejadian yang menarik yang dapat Kak ceritakan ke kita semua yang ada sementara nonton dan kami yang di sini? Satu kejadian yang menarik yang menjadi pengalaman terbaik Kak JJ di KMK. Mungkin pengalaman paling menarik di KMK itu waktu kemarin baru-baru latihan KOR. Kan sebelumnya itu kan jujur aku belum pernah kayak hadir untuk melihat latihan KOR itu seperti apa. Jadi waktu latihan KOR itu memang pertama kali sekali. Dan itu aku kaget, justru kayak ternyata banyak sekali gitu. Bukan maksudnya aku meremehkan, enggak ya. Cuman kayak ternyata banyak sekali teman-teman KMK tuh yang jauh lebih sangat berpotensi gitu loh. Bisa menyanyi, bisa baca not, bisa main organ, kayak wow ternyata kalian sangat talented sekali gitu.
menunjukkan talentnya mereka di musik tuh kayak wow, kalian jago sekali. Dan itu menurut aku yang paling bermakna ya sejauh ini. Bagaimana kita cepat sekali latihan cuma 3 kali untuk event yang cukup besar untuk kepengurusan yang baru gitu ya. Jadi itu yang sangat menarik juga Kak. Wah, bagus sekali sih Kak. Terima kasih Kak atas pengalamannya yang sangat menarik. Dari Kak Valen sendiri, pengalaman apa yang paling terbaik menurut Kak Valen di KMK ini? Yang Kak rasakan? Banyak sih pasti. Kebanyakan sampai udah bingung sebutinnya mana. Yang paling menarik mungkin tadi sih, yang sebutin tadi sih udah termasuk salah satu yang paling menarik. Cuma pikir-pikir apa yang bikin menarik lagi? Mana sih yang menarik? Kegiatan kayak seru-seru semua. Jadi memang tidak terdefinisi, bukan tidak terdefinisikan, Sangat- tapi bingung ya Kak. Sangat banyak, saking Iya. banyaknya sampai Jadi semua kegiatan di KMK itu pengalaman terbaik Kak. Valen. Asik sekali memang. Oke, kita lanjut. Nah, Kak Valen, hal apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan kekeluargaan yang ada dalam keluarga mahasiswa Katolik? ini sih, mungkin satu kata simpel tapi agak deep ini. Ya harus berdasarkan kasih sih. Berdasarkan kasih. Itu mengalami dipertemukan dengan masalah di mana Kak harus bertanggung jawab atas keluarga Kak yang ada di rumah dan juga keluarga yang ada di keluarga mahasiswa Katolik. Nah, apa yang akan Kak Jiji lakukan? Sedangkan itu kan kalau mau dibilang itu adalah prioritasnya Kak sebagai ketua KMK dan juga sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, apa yang akan Kak lakukan ketika dipertemukan dengan masalah ini? Oke, jadi kalau ini lebih kepada masalah prioritas dan waktu ya. Kalau misalnya Kak, dari Kak pribadi, Kak mencoba untuk jangan sampai ya hal itu terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, pertama kamu lihat dulu kalau misalnya kepentingan yang di keluarga yang Kak ini apakah genting dan urgent atau tidak gitu kan. Kalau misalnya dia memang urgent sekali, tentu Kak akan minta tolong ke inti yang lain untuk mendelegasikan posisi Kak. Karena Kak akan bilang bahwa oh teman-teman minta maaf kita tidak bisa karena begini. Dan kalaupun misalnya itu masih bisa Kak handle nanti atau misalnya masih bisa Kak selesaikan nanti, tentunya Kak akan minta pengertian dulu dari Kak keluarga Kak untuk ini kamu ada kegiatan begini, nanti akan selesai jam segini, nanti habis itu baru kita selesaikan masalah di rumah seperti itu kurang lebih. Baik Kak. Komunikasi. Iya betul. Baik Kak, sangat bijaksana ya Kak. Tapi kita doakan semoga nanti tidak dipertemukan dengan hal itu. Tapi kan karena Kak di dalam suatu kepengurusan bukan hanya Kak sendiri, tapi ada Kak Valen, wakilnya, ada juga wakil 2 dan pengurus lainnya. Kita bisa bekerja sama sebagai satu keluarga. Oke, selanjutnya bisakah Kak Valen dan Kak JJ menyebutkan satu kata yang menggambarkan KMK itu seperti apa selain yang sudah disebutkan tadi dan selain dari kata keluarga? Dari Kak Valen. Kalau dari kita satu kata yang menggambarkan KMK lainnya, kayaknya kalau dari kita yang cocok pelita. Yes. Mau dijelaskan? Oh, bisa. Kenapa kita pilih kata pelita? Kan kita tahu sendiri pelita itu kayak seperti lilin kan, ada cahaya di situ. Nah, pelita itu mungkin kalau misalnya cuma satu pelita, mungkin cuma bisa menerangi satu ruangan ini kan. Cuma kalau ada beberapa pelita di situ, otomatis kan itu bisa menerangi ruangan yang mungkin lebih besar daripada ruangan ini. Kenapa kita beli itu? Karena di KMK kan kita ada keluarga, otomatis kita ada beberapa individu yang bersama-sama menjalin satu hubungan untuk melayani dan kemuliaan Tuhan. Nah, daripada
ada mungkin satu kondisi, mungkin ada masalah apa, salah satu pelita ini apinya itu mulai redup, api nyalanya, cahayanya mulai redup. Nah, fungsi daripada pelita yang lain yang banyak itu merangkul, memberikan cahayanya, membagikan cahaya sih, supaya pelita yang satu ini tidak redup sampai hilang cahayanya. Jadi kenapa kita pilih kata pelita itu mungkin seperti itu, supaya kita saling bekerja sama, memberikan cahaya, menerangi lingkungan kita, memberikan cahaya kita untuk dunia, supaya otomatis kasih kebaikan itu terpancar lewat kita bekerja sama, lewat keluarga mahasiswa baru. Mungkin seperti itu sih. Oke, wah, jadi keluar KMK itu adalah pelita, itu dari Kak Valen. Dari Kak Jenny sendiri, satu kata untuk KMK. Kalau dari Kak disuruh pilih paling nyawa. Yes. Karena kalau nyawa itu lebih dalam ya dari raga. Kalau raga itu kan suatu saat akan kita lepaskan. Tapi kalau nyawa itu kan benar-benar diberikan Tuhan untuk kita gitu kan. Dan raga kalau tanpa nyawa itu kan sama aja bohong gitu. Maksudnya tidak ada unsur kehidupan di situ. Bagaimana Kak melihat keluarga mahasiswa Katolik ini adalah sebagai nyawa, di mana kita harus sama-sama menggerakkan keluarga mahasiswa Katolik ini yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai berkat, di mana kita biarpun mahasiswa, kita biarpun sama-sama mengejar cita-cita kita, tapi kita masih diberikan keluarga dari Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa ini loh teman-teman kalian yang akan berjuang bersama-sama dengan kalian nantinya gitu. Jadi itu sih dari Kak nyawa. Oke, jadi dari Kak JJ itu keluarga mahasiswa Katolik itu adalah nyawa. Jadi kita sudah punya dua kata dari Kak Valen. Tadinya KMK itu adalah apa? Oke, pelita, dan dari Kak JJ KMK itu Nyawa. Oke, pelita dan nyawa. Oke, jadi kita sudah di penghujung wawancara yang sangat-sangat panjang. Jadi Afefa mau minta pesan terbaik dari kakak-kakak saringan sumber untuk KMK, untuk kemajuan KMK, untuk masa depan KMK yang lebih baik. Mungkin bisa memberikan pesannya, Alan? Kalau dari pesan buat KMK, yuk kita melayani KMK kita ini, KMK yang tercinta ini dengan kasih, sambil kita bersama-sama menabung pahala untuk surga di sana. Mungkin seperti itu. Oke, jadi yang di rumah, dimanapun kalian berada, dicatatnya pesan dari Kak JJ dan dari Kak Valen. Oke, jadi wawancara kita di siang hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari narasumber yang sangat hebat ini, dari Kak JJ. Oh iya, Kak JJ ini adalah ketua KMK BMFK Unsran. Oke, dan didampingi oleh wakil satu ketua KMK BMFK Unsran. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih telah membantu kami untuk melaksanakan program kerja dari seksi kerasulan, dan semoga bisa bertemu lagi sebagai narasumber kami yang hebat. Dan tidak lupa juga di sini kami ditemani oleh kru kami yang sangat setia. Bisa kemari Syari. Oke, beri applause dong untuk teman kami yang menjadi kru hari ini yang membantu saya. MC juga dong. Oke, kita akan bertemu lagi di Waktu KMK Berbicara episode 2. Nantikan tayangannya itu bulan depan. Ada live streaming, dan juga untuk episode 1 ini akan ditayangkan juga di YouTube. Saksikan ya keluarga. Dadah. They dynamite, turn to a million, then we all rich. That's just how I feel. Even last one, not to